Khotbah hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 1-30. Kita baca bersama-sama. Daniel 3 ayat 1-30 dengan judul perikop Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrach, Mesakh, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrach, Mesakh, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrach, Mesakh, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrach, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrach, Mesakh, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrakh, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrakh, Mesakh, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrakh, Mesakh, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrakh, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrakh, Mesakh, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrakh, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrakh, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrakh, Mesakh, dan Abednego di wilayah Babel. Shalom bagi kita semua. Tema kita hari ini, integritas hamba Allah. Integritas adalah sikap hidup yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, meskipun menghadapi tekanan, ancaman, atau godaan. Dalam Daniel 3:1-30, kita melihat kisah luar biasa tentang 3 hamba Allah, Sadrakh, Mesakh, dan Abednego, yang menunjukkan integritas mereka di tengah ancaman hukuman mati. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, meskipun taruhannya adalah nyawa mereka. Tantangan terhadap integritas. Daniel 3 ayat 1-7. Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas besar dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. Ini adalah ujian besar bagi integritas setiap orang percaya. Dunia seringkali memaksa kita untuk menyembah patung-patung emas dalam bentuk kekuasaan, uang, popularitas, atau nilai-nilai yang bertentangan dengan iman kita. Sebagai hamba Allah, kita harus memilih untuk tetap setia pada perintahnya. 2 keberanian dalam menjaga integritas. Daniel 3 ayat 8-18. Sadrakh, Mesakh, dan Abednego menolak untuk menyembah patung itu. Ketika dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar, mereka berkata dengan tegas,
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Daniel 3 ayat 17-18. Mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Allah mampu menyelamatkan mereka, tetapi mereka juga siap menerima konsekuensi jika Allah mengizinkan mereka untuk mati. Integritas seringkali membutuhkan keberanian untuk berkata tidak kepada dosa. Meskipun itu berarti kita menghadapi kesulitan, penolakan, atau kehilangan. 3 penyertaan Allah dalam cobaan, Daniel 3 ayat 19-27, Raja Nebukadnezar sangat marah dan memerintahkan agar perapian dipanaskan 7 kali lipat. Namun, Allah hadir di tengah perapian bersama mereka. Raja dan orang-orang lainnya melihat ada seorang yang keempat berjalan bersama mereka dalam api, dan mereka tidak terluka sama sekali. Allah tidak selalu menghindarkan kita dari api ujian, tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita di dalamnya. Kehadiran Allah memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kesulitan. Ketika kita setia pada integritas kita, Allah akan menyertai kita dan memampukan kita untuk melewati tantangan apapun. Kita tidak akan pernah sendirian. 4 kesaksian yang mengubah dunia. Daniel 3 ayat 28-30. Setelah melihat keajaiban ini, Raja Nebukadnezar memuji Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia bahkan mengeluarkan dekrit bahwa tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Integritas mereka menjadi kesaksian yang kuat tentang kuasa Allah. Ketika kita memegang teguh integritas, hidup kita dapat menjadi kesaksian yang memuliakan Allah dan memengaruhi orang lain untuk mengenalnya. Sebagai hamba Allah, kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kesimpulan integritas hamba Allah adalah komitmen untuk tetap setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita dipanggil untuk hidup dengan keberanian, iman, dan kesetiaan meskipun menghadapi tantangan yang berat. Ingatlah, ketika kita menjaga integritas kita, Allah akan menyertai kita dan hidup kita akan menjadi kesaksian yang membawa kemuliaan baginya. Tuhan memberkati kita. Tuhan